Shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan, kita masih bisa beribadah walaupun secara online, tapi percaya bahwa hadirat Tuhan dari batas ruang dan waktu. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita beribadah dan kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk di pagi harinya Bapa. Kami akan memuji nama-Mu, meninggikan Engkau ya Bapa. Tolong kami agar kami bisa fokus dan juga berkatilah hamba-Mu yang nanti akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian. Na na
janjikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Ku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Milik kami Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu Tuhan. Kau beri Kedamaian-Mu dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu menjadikan kami baru Tuhan. Kau Jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatkan sesuai rencana-Mu Tuhan. Sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekurangan kami Kau tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Ku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours now forever. In Your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in Your wonder. Sekali lagi, I'm yours now forever.
memegang setiap hidup kami Kau Tuhan. memegang setiap musim hidupku. Kami serahkan semua kekhawatiran kami Ku Tuhan. serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Kami milikmu Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kami milikmu Tuhan. Semua kekurangan kami Tuhan Kau tahu Tuhan. Haleluya. Kau milikmu Tuhan. Kau yang tahu segalanya. Kau yang layak disembah. Sembah Tuhan. Sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami milikmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Kami memujimu. Kami milikmu Tuhan. Kami milikmu Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekurangan kami Kau tahu Tuhan. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah kami Tuhan. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Yes Tuhan. Kita adalah milikmu Tuhan. Setiap pujian yang kami naikkan Tuhan dapat bawa harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan dari sebagian firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, dan aku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, satu
sepertimu. Kami mau jadi sepertimu Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku, tinggikan namamu. Karena kami tahu Tuhan, Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus hatimu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kerinduanku, tinggikan namamu. Dan kami percaya Tuhan, Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus hatimu, kasih-Mu Tuhan. biar mata kami Tuhan Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau layak dipuji.
Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh terlalu ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga saat sore hari ini Tuhan, kami anak-anak teens boleh bersekutu dengan Engkau. Kau segalanya bagi kami Tuhan, karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun dalam hidup kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan, urapan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk bersekutu dengan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami, baik teman-teman yang ada di rumah. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami bersekutu dengan Engkau, kuasa Roh Kudus-Mu hadir Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah melayani Tuhan dan siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oke, shalom Petra Teens. Tuhan memberkati Petra Teens yang ada di rumah dimanapun saat ini berada. Kita percaya bahwa kalau kita ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan terlalu sangat baik sehingga kita tetap bisa bernafas, kita masih sehat, dan kita masih bisa menikmati ibadah walaupun lewat online, tapi kita tetap mengucap syukur karena Tuhan tetap baik. Puji nama Tuhan. Kita buka firman Tuhan bersama-sama di dalam Filipi 3 ayat 10. Ya, dengan tema yang kita mau pelajari bersama-sama pada sore hari ini tentang serupa dengan Kristus. Kita baca Filipi 3 ayat 10. Semua teman-teman di rumah semua harus buka Alkitabnya, semua menghargai Tuhan. Ya, karena Alkitab kita adalah pribadinya Tuhan. Oke, kita baca firman Tuhan dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Puji nama Tuhan. Ya, ini yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa yang dia inginkan, yang dia kehendaki adalah serupa dengan Kristus, mengenal Tuhan lebih sungguh, serupa dengan Kristus, melakukan kehendaknya Tuhan, ya, sampai menjadi serupa di dalam kematiannya. Wow, puji Tuhan, luar biasa sekali firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa setiap kita orang Kristen, setiap kita anak-anak Tuhan, pastinya kita ingin menjadi serupa dengan Tuhan, ingin menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya pepatah mengatakan bahwa tujuan kekristenan kita adalah serupa dengan Kristus. Ya, kita akan selalu dipantau dalam pertumbuhan rohani kita, dengan mungkin orang tua kita, dengan mungkin pemimpin kita di gereja atau kakak rohani kita. Kita akan terus dipantau karena Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, itu sebabnya kita mau belajar bersungguh-sungguh bersama-sama bahwa saya rindu walaupun saya masih remaja, tapi saya mau Tuhan untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Saya mau hidup memiliki karakternya Tuhan. Saya mau hidup seperti yang Tuhan mau, ya. Karena firman Tuhan berkata bahwa kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti semua perintah-perintahku. Ya. Jadi hal yang luar biasa bagi kita bahwa tujuan kita sebenarnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dengan Kristus bukan dari harus rambutnya gondrong, harus pirang, harus yang seperti secara yang nyata kita lihat secara jasmani, tetapi mari kita belajar bersama-sama bahwa firman Tuhan mengajarkan kita untuk bagaimana caranya kita menjadi serupa dengan Kristus, yaitu yang pertama, kita harus mengenal Dia. Mengenal Dia lewat persekutuannya kita, lewat membaca firman Tuhan, lewat pujian penyembahan, lewat persekutuan kita dengan Tuhan di rumah, di sekolah atau dimanapun kita bersekutu dengan Tuhan. Kita mau mengenal Dia. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? Ya, jadi yang pertama untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan adalah kita harus mengenal Dia. Ya, kita harus tahu bagaimana caranya Tuhan melayani, kita harus tahu bagaimana caranya Tuhan bersikap kepada orang, kita harus tahu bagaimana caranya Tuhan mengasihi orang-orang yang jatuh dalam dosa, kita harus tahu apa kesukaannya Tuhan. Jadi kita harus kenal
Bagaimana kita mau menjadi serupa kalau kita tidak mengenal? Ya, jadi kita harus mengenal Tuhan. Ya, bagaimana kita mau mengenal Tuhan itu kita harus mau kerinduan itu ada. Kita harus ada komitmen, kita harus ada kemauan keras untuk mau mengenal. Karena kalau kita sekedar mau mengenal tidak lebih sungguh-sungguh, maka bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa ini kesukaannya Tuhan, ini yang Tuhan biasa lakukan di dalam melayani, ini yang Tuhan biasa lakukan kepada orang-orang yang Dia layani. Ya, jadi kita harus mengenal Tuhan. Ya, lewat persekutuan kita, lewat mungkin kita baca Alkitab, kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita saat teduh, kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita bersekutu bersama-sama, kita klik, ya walaupun biasa klik lewat online, via online, tapi kita bisa mengenal Tuhan bersama-sama. Ibadah bersama-sama dalam keluarga kita, kita pasti mengenal Tuhan. Ya, supaya kita bisa tahu, ya, untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus merdeka dari dosa atau hidup lama kita. Ya, hidup dalam kuasa kebangkitannya, dikatakan tadi di dalam Filipi. Ya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi kita harus merdeka, ya, kayak bulan kemarin kita rayakan bangsa Indonesia merayakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, ya. Jadi kita merdeka dari kehidupan kita yang lama. Kalau kita sudah lahir baru, anak-anak Petra Teens atau teman-teman yang ada di rumah yang sudah lahir baru, kita mau tinggalkan semua yang lama. Ya, semua yang buruk kita mau belajar. Ya. Kita mau belajar bersama-sama. Di dalam Roma 6 ayat 22 firman Tuhan berkata, Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita harus dimerdekakan dari kutuk dosa. Nah, kalau kita sudah lahir baru, kita sudah menerima Kristus secara pribadi dan kita sudah lahir baru, kita sudah mungkin mengalami baptisan selam dan kita sudah mungkin mengalami baptisan Roh Kudus juga. Itu akan membuat kita semakin bisa untuk meninggalkan kehidupan lama kita. Tidak instan, tetapi kita perlahan-lahan akan bisa melakukannya. Kenapa? Karena kita tidak sendiri, ya. Tetapi ada Kristus, ada Rohnya di dalam kita yang memampukan kita, sehingga saat kita mau tinggalkan kehidupan lama kita itu pasti akan bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa di dalam Tuhan. Bersama Tuhan pasti bisa. Apalagi mau meninggalkan dosa kehidupan lama. Ya, siapa yang mungkin sudah mandi, terus bajunya sudah kasat kusut, sudah penuh noda, sudah banyak lumpurnya, sudah mandi, sudah pergi mungkin baru selesai main bola, terus bajunya penuh kotoran, terus selesai mandi, terus dia pakai ulang itu baju yang kotor, pasti enggak mau. Ya, demikian kita di dalam Tuhan. Pasti kita kalau sudah lahir baru, kita tidak akan kenakan lagi pakaian kotor kita terus menerus. Tetapi kita perlahan-lahan akan terus diperbaharui dan terus meninggalkan yang buruk kita tinggalkan tahap demi tahap untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, jadi kita harus memiliki kuasa kebangkitan itu. Ya, kemerdekaan itu jangan disalahgunakan, ya. Tetapi kita mau benar-benar pakai kemerdekaan dari Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan saya kuasa untuk meninggalkan setiap kehidupan lama, untuk meninggalkan setiap kutuk dosa, untuk tidak bermain-main lagi dengan segala hal yang tidak Tuhan inginkan. Ya, di dalam Roma 8 lagi ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Wah, Roh yang memberi hidup. Ya, makanya kalau satu hari itu kita enggak makan, ya pasti kita lemas. Demikian dengan roh kita. Kalau dalam satu hari kita enggak pernah kasih makan, dari pagi kita enggak saat teduh dengan Tuhan, siang kita lupa lagi Tuhan, malam kita lupa lagi, rohaninya itu perlahan-lahan akan
ya mati. Ya. Jadi kita mau berusaha bersungguh-sungguh bahwa roh yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita itu memberikan kita kemampuan, ya, memberikan kita kemampuan untuk terus merdeka dari hukum dosa dan hukum maut yang mematikan. Ya, karena dosa akan menyeret kita kepada maut, ya, kepada kehidupan yang kekal di neraka. Itu sebabnya kita mau belajar bersama-sama bahwa saya mau benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena roh Tuhan ada dalam kehidupan saya. Kita hargai rohnya dong yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya kita menyadari bahwa hidupku bukan aku lagi, tetapi ada Kristus di dalamku. Sehingga kita akan mudah melakukan tahap demi tahap hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tahap demi tahap kita bisa hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Ya, itu sebabnya kita mau tinggalkan hidup yang lama dan terus hidup di dalam mengejar kekudusannya Tuhan. Ya, supaya kita terus bangkit, rohnya kita terus menyala-nyala. Ya, itu sebabnya Tuhan sudah memberikan kemerdekaan. Jangan salah gunakan, tetapi kita mau pakai itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sebenarnya banyak hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tinggal kita yang harus memakai semua itu. Ya, jaminan Tuhan sudah berikan. Ya, tinggal kita mau pakai enggak itu segala hal yang Tuhan sudah berikan, sarana-sarana yang Tuhan sudah berikan untuk kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Ya. Ya, itu yang kedua, kita harus merdeka dari dosa dan hidup lama kita. Ya, supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, kita hidup di dalam kasih. Ya. Kalau kita lihat Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Ya, melihat orang yang kekurangan, belas kasihannya Tuhan sangat luar biasa. Melihat orang yang cacat, melihat orang yang sakit, belas kasihnya Tuhan itu luar biasa. Melihat orang yang kekurangan, melihat orang yang kerasukan setan, melihat orang yang gila, Tuhan itu penuh belas kasihan. Ya. Jadi kita mau belajar bersama-sama di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8, firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, ayat 9 lagi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, itu sebabnya kita mau belajar hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Karena kasih manusia itu terbatas, ya. Kalau kasih manusia itu terbatas, kita menyadari kasih-Nya kita terbatas, ya jangan andalkan kekuatan kita di dalam mengasihi. Tetapi andalkan Tuhan, ya. Tuhan di dalam mengasihi kita, Dia terima kita apa adanya. Ya, Tuhan tidak pernah tolak kita, bahkan sekalipun kita banyak melakukan pelanggaran, saat kita mau datang, mau diubahkan, mau berubah, Tuhan terima kita lagi. Tapi bukan berarti kita mau bermain-main. Saat ini Tuhan terima saya sudah buat dosa, terus saya datang lagi sama Tuhan, Tuhan terima saya, besok lagi saya buat dosa, saya datang lagi, Tuhan terima, besok lagi. Kalau kita juga bermain-main terus, ya dengan hal yang sama, maka kita akan melihat kita kehilangan Tuhan, ya. Karena Tuhan tak bisa dipermainkan. Tapi Tuhan mengajari kita bagaimana caranya untuk kita hidup benar di dalam kasih. Ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, mengasihi orang-orang yang melukai kita. Kita belajar bersama-sama bahwa kasih kita manusia itu terbatas. Itu sebabnya Tuhan mau memurnikan kita dengan caranya supaya kita memiliki kasih-Nya. Supaya kita memiliki kasih-Nya Tuhan. Kalau kita sampai mengalami luka hati, kepahitan, ya dilukai orang terus sampai kita tidak bisa mengampuni, datang kepada Tuhan, minta kasih-Nya Tuhan. Supaya kita bisa memiliki kasih-Nya Tuhan, kita bisa menjadi serupa dengan Kristus mengasihi. Ya, ada suatu kesaksian yang saya sangat diberkati.
ada seorang anak muda yang cantik, ya dia dibunuh salah satu pacarnya, mantannya, dan dia mati ya, dia dibunuh. Dan papa mamanya itu, karena anak ini satu-satunya, cewek ini satu-satunya anak yang dimiliki dalam keluarga itu, dan papa mamanya itu benar-benar sangat kehilangan ya. Tetapi tahap demi tahap waktu mereka datang kepada Tuhan, Tuhan bilang kau harus mengampuni orang yang membunuh anakmu, sehingga kedua orang tua ini mau memiliki kasih Kristus itu, sehingga mereka mau hidup di dalam kasihnya Tuhan, dan mau datang kepada pembunuh anaknya dan merangkul pembunuh anaknya dan mengatakan kepada pembunuh anaknya, "Nak, saya mengasihimu karena Kristus mengasihi saya dan anak saya yang sudah engkau bunuh, dan saya mengasihimu." Wow, saya percaya bahwa dengan kekuatan manusia itu pasti benci, kecewa, kepahitan, dan rasanya mau bilang sama pihak pengadilan, itu yang bunuh anak saya itu penjarakan saja seumur hidup. Itu kata daging. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa mengasihi itu lebih dari apapun di dunia ini. Ya, sehingga Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita mau belajar mengasihi Tuhan. Kita mau belajar menyenangkan hatinya Tuhan lewat kita mengasihi orang lain, lewat kita memberi pengampunan kepada orang lain, lewat apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan. Mungkin papa mama kita terkadang caranya mendidik kita, mungkin kita terluka, tapi kita mau belajar mengampuni mereka. Kita mau belajar dekat dengan Tuhan supaya kita memiliki kasihnya Tuhan untuk mengasihi orang tua kita. Mungkin ada yang mengalami hal-hal yang tidak baik dengan saudaranya, kita datang kepada Tuhan supaya kita bisa memiliki kasihnya Tuhan untuk mengasihi saudara-saudara kita yang sudah mengasihi, yang sudah menyakiti kita. Jadi kenakan kasihnya Tuhan ya. Di dalam semuanya tidak ada yang bisa yang kita lakukan kalau dengan kekuatan kita, tetapi firman Tuhan berkata bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka semuanya akan engkau bisa lakukan ya. Memang proses daging buat kita, tetapi kita mau enggak serupa dengan Kristus ya. Anak-anak Petratin semua serupa dengan Kristus, amin. Mau serupa dengan Kristus artinya mau melewati setiap proses bersama dengan Tuhan ya, melewati proses-proses dalam kehidupannya kita dengan terus melekat kepada Tuhan, supaya karakter kita bisa serupa dengan karakternya Tuhan. Kita bisa memiliki karakter-karakternya Tuhan ya. Semuanya hanya didapatkan lewat penyerahan diri kita kepada Tuhan ya. Terus berserah pada Tuhan, terus mencari Tuhan. Saat ada kesulitan apapun dalam hidup kita, datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban. Puji nama Tuhan, ini firman Tuhan yang kita sudah bisa terima bersama-sama. Kita hidup mengenal Tuhan sungguh-sungguh, dan kita terus mau tinggalkan dosa, dan kita terus mau hidup di dalam kasihnya Tuhan. Karena hidup kekristenan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Ya, kita mau datang kembali kepada Tuhan. Kita memiliki kerinduan untuk terus serupa dengan Tuhan, serupa dengan Kristus, menjelang kedatangannya Tuhan pada kali yang kedua. Pastinya kita setiap anak-anak Tuhan mempersiapkan diri kita untuk ya, kalau waktunya Tuhan datang kita sudah siap. Kita sudah memiliki pakaian rohani, yaitu karakter-karakter Kristus. Kita sudah memiliki kekudusan daripada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan, sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita mau memuji Tuhan. Setia takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Amin Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, Kerinduan
pujian yang lebih sungguh lagi. Bapa kau setia, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjatkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, Yesus. Kami mau seperti-Mu. Ini hidup kami, Tuhan. Bawa kami berjalan bersama-Mu. Kami mau seperti-Mu, Tuhan. Ini kerinduan hati, Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan serupa dengan-Mu. Kami bersyukur buat segalanya dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, Tuhan, kami mau lakukan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yang hanya kami puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami Bapa, bahwa kami terus berjalan bersama dengan Engkau Allah Roh Kudus. Kami rindu untuk menjadi serupa dengan Engkau menjelang pada kedatangan-Mu pada kali yang kedua Tuhan. Karena tujuan hidup kami memiliki karakter-Mu Tuhan, menjadi serupa dengan Engkau. Walaupun kami masih remaja Tuhan, tapi kami juga menyadari Tuhan, banyak anak-anak-Mu di luar sana banyak mengalami proses penderitaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, mampukan mereka, bahwa mereka melekat dengan Engkau Tuhan, supaya mereka hidup berkemenangan lewati setiap masalah mereka Tuhan. Tolong mereka Bapa, di dalam masa-masa kesesakan mereka, Engkau menjamah Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka melewati setiap proses masalah yang ada Tuhan. Mungkin mereka kepahitan kepada orang tua atau kepada siapapun yang melukai mereka. Tuhan, Engkau curahkan kasih-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Biarkan mereka Tuhan hidup berkemenangan dalam Engkau, untuk hidup mengampuni, hidup dalam kebebasan di dalam mengasihi, sehingga kehidupan mereka senantiasa mempermuliakan Kristus. Sehingga keserupaan itu Tuhan nyata dalam kehidupan mereka Tuhan.
ada banyak orang melihat Kristus di dalam setiap anak-anak remaja-Mu Tuhan, anak-anak muda-Mu di dalam nama Yesus. Sebab Engkau mengkawal mereka Tuhan, setiap hari, setiap detik kemanapun mereka berada, sehingga mereka tidak melewati masalah sendiri, tetapi mereka melewati masalah berkemenangan bersama dengan Engkau Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kerinduan hati kami menjadi serupa dengan Engkau itu ada dalam hidup kami, sehingga kami tidak akan mengomel melewati setiap masalah, tetapi kami mengucap syukur lewat masalah yang ada. Kami bisa Tuhan memakai itu untuk memiliki karakter-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau kembalikan hormat, kuasa, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau saat ini menerima berkat daripada-Mu. Biarlah setiap anak-anak teens yang ada di rumah, di dalam keluarga mereka Tuhan saat ini, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Berkati sekolah mereka, berkati keluarga mereka, berkati apapun yang mereka butuhkan, Engkau cukupkan. Biarlah setiap anak-anak teens terus diberkati dalam segala hal. Anak-anak muda siapapun yang menonton Tuhan live streaming ini, Engkau berkati di dalam nama Yesus. Biarlah berkat Allah Ishak, Allah Abraham dicurahkan, Allah Israel dicurahkan atas setiap kehidupan kami anak-anak muda-Mu, anak-anak remaja-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah online kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mengangkat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya,